Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai kakao, mulai dari bagaimana perkembangan produksinya di Indonesia, bagaimana pasca panen dan teknologi pasca panennya, kandungan senyawa kimia yang ada di dalam kakao, dan juga teknologi-teknologi yang berperan dalam pengolahan kakao itu sendiri. Next. Di sini kami beranggotakan 8 orang, yaitu saya sendiri atas nama Niwen Eka Widya Devi, dengan kawan-kawan saya yaitu ada Rio Ramadan, Restia Yamisa Melarudin, Salman, Alfarisi, Fernandus Dito, Ketua Manihuruk, Rahmat Aditya, dan Robintang Artanoli Manik. Jadi pada presentasi kami ini kami membahas mengenai tanaman kakao itu sendiri, panen dan pasca panen kakao itu bagaimana, kandungan senyawa kimia yang ada di dalam kakao dan manfaatnya, dan ada juga teknologi-teknologi pengolahan kakao beserta pengolahan produknya, dan juga aspek-aspek bisnis yang berperan di dalam kakao itu sendiri. Adapun teori dari Rosniati tahun 2018 bahwa kakao ini memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian negara karena diperkirakan bahwa areal pertanaman kakao terus meningkat dengan laju perluasan rata-rata melebihi 20% setiap tahunnya, yang mana hal ini menandakan bahwa kakao menjadi salah satu komoditas yang sangat banyak untuk dilakukan pengolahan produksinya di Indonesia. Next. Adapun data dari Badan Pusat Statistik yang terbaru yaitu pada tahun 2022, produksi biji kakao di Indonesia mencapai 612 ton pada tahun 2022. Volume ini turun 5,46% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan di sini juga disajikan grafik oleh Databox per tahun dari tahun 2018 hingga tahun 2022, yang mana pada grafik tersebut dinyatakan bahwa produksi biji kakao di Indonesia itu turun per tahunnya. Selanjutnya itu ada panen dan pasca panen kakao. Berikut ini adalah proses panen dan pasca panen dari buah kakao. Yang pertama yaitu pemetikan dan sortasi buah kakao. Pemanenan dilakukan 1-2 kali setahun, yang mana buah dipetik dan dipisahkan antara yang bagus dan jelek. Yang kedua yaitu pemeraman dan pemecahan buah kakao. Dilakukan untuk memisahkan biji kakao yang baik dan yang rusak serta pemeriksaan mutu sebelum difermentasi. Yang ketiga yaitu fermentasi pada biji kakao. Proses fermentasi ini bertujuan untuk menghasilkan biji kakao yang berkualitas dengan aroma dan cita rasa coklat yang khas. Fermentasi dilakukan tidak lebih dari 7 hari. Next. Yang keempat yaitu perendaman dan pencucian biji kakao. Setelah difermentasi, biji kakao dicuci untuk mengurangi put yang melekat pada biji. Kemudian biji kakao direndam selama 3 jam untuk meningkatkan jumlah biji bulat dan penampilan menarik. Yang kelima yaitu pengeringan dan tempering. Pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air kakao dari awalnya 60% menjadi 6-7%. Pengeringan dilakukan dengan cara penjemuran untuk hasil yang lebih baik. Yang keenam yaitu sortasi, yang bertujuan untuk memisahkan biji kakao dari kotoran yang melekat serta mengelompokkan biji berdasarkan kenampakan fisik dan ukuran biji. Dan yang terakhir yaitu pengemasan dan penyimpanan. Biji kakao dimasukkan dalam karung dan disimpan dalam gudang sesuai SPO standar prosedur operasional menurut Pawana et al. 2021. Selanjutnya yaitu kandungan senyawa kimia pada biji kakao. Yang pertama adalah senyawa polifenol sebagai antioksidan, sehingga kakao berpotensi untuk dijadikan produk minuman coklat yang menyehatkan.
Yang kedua ada senyawa katekin dan apikatekin, yaitu komponen utama dalam biji kakao. Yang ketiga adalah kadar lemak, dilansir dari Osakabe dan teman-teman pada tahun 1998. Kemudian teknologi pengolahan komoditas kakao di pabrik. Berikutnya adalah teknologi pengolahan kakao di pabrik PT Abadi. Yang pertama itu ada pengujian dan pembersihan. Pengujian pertama kali yang dilakukan yaitu uji sensori rasa dan aroma. Kemudian setelah uji sensori rasa dan aroma selesai, kakao dibersihkan dari benda asing yang masih tercampur. Kemudian ada breeding winnowing. Biji kakao dipecah dan dipisah antara sel dan nipsnya melalui proses winnowing. Pada proses winnowing, hembusan angin memisahkan kakao nips dari kulitnya dalam beberapa tahap. Proses ini menggunakan teknologi mesin distiller. Kemudian yang ketiga ada penyangkaian. Penyangkaian ini dilakukan untuk pembentukan cita rasa, aroma, warna, dan pengurangan kadar air pada kakao. Kemudian selanjutnya ada penggilingan. Setelah proses penyaringan, kakao nips selanjutnya digiling melalui proses grinding, sehingga diperoleh pasta berbentuk cair yang disebut kakao liquor atau massa kakao. Alat yang menggiling kakao di skala industri menggunakan mesin yang disebut ball mill. Kemudian yang terakhir ada pressing dan pulverizing. Kakao emas cair kemudian melalui proses pressing dengan alat press untuk memperoleh kakao butter dan kakao cake. Kakao cake yang berbentuk padat kemudian melalui proses pulverizing untuk menghasilkan kakao powder. Produk-produk setengah jadi inilah yang menjadi bahan baku dalam pembuatan kakao oleh PT Freyabadi Indotama. Baik, selanjutnya ada mesin-mesin yang digunakan dalam pengolahan kakao. Yang pertama, ada mesin penghalus coklat ball mill. Pada perkebunan besar, biasanya kakao dibudidayakan adalah jenis mulia. Mesin ball mill merupakan salah satu mesin pengolahan kakao yang berfungsi menghaluskan formula coklat dengan menggunakan bola-bola stainless steel yang ada pada penghalusan. Yang kedua, ada mesin crunching coklat. Mesin crunching ini berfungsi untuk membuat dan memperhalus bubuk kakao atau coklat menjadi pasta dengan proses giling dan mixer. Dengan catatan, kapasitas fungsi dan engine bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga ada mesin oven atau penyimpan bahan coklat. Mesin ini berfungsi untuk menyimpan bahan coklat yang dibutuhkan untuk membuat produk coklat. Kemudian yang keempat, ada mesin untuk mencetak adonan coklat. Pada mesin ini digunakan untuk mencetak adonan sesuai dengan bentuk yang kita inginkan dan kemudian diletakkan pada slip pen eclair. Yang kelima, ada mesin tempering dan pencetak permen coklat. Tanpa melalui mesin tempering, coklat akan sulit untuk diaplikasikan dalam makanan dan tampilan akhirnya tidak mengkilap. Tetapi, jika terlalu panas saat pelelehan awal, coklat akan perlahan-lahan menggumpal dan berpotensi tidak bisa digunakan. Yang keenam, ada kabinet tempering. Fungsinya yaitu untuk mencegah masuknya uap air ke dalam coklat. Karena uap panas dari didian air biasa digunakan dalam proses benmeri yang memungkinkan untuk menambah massa air dalam coklat sehingga kualitas coklat akan berkurang. Selanjutnya, menurut aspek bisnis dalam pemanfaatan, kakao itu bisa dimanfaatkan pulpnya menjadi alkohol, cocoa jelly. Dari bijinya, bahan minuman dan bahan makanan.
Dari kulitnya bisa dijadikan pakan ternak dan biogas. Nah, dari lemak bisa digunakan dalam industri farmasi maupun kecantikan. Next. Dari aspek bisnis yaitu angka konsumsi dan produksi, secara tren produksi biji kakao terbesar tercatat pada tahun 2018 mencapai 767.280 ton. Sementara produksi biji kakao terendah tercatat pada tahun 2022. Berdasarkan provinsinya, penghasil biji kakao terbesar pada tahun 2022 adalah Sulawesi Tengah. Produksi biji kakao di provinsi tersebut mencapai 130.848 ton. Penduduk Indonesia rata-rata mengkonsumsi 7,3 kg coklat per kapita pada tahun 2021. Jumlah itu menjadikan Indonesia sebagai negara konsumen coklat terbesar ke-6 di skala global menurut Databox 2021. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa Indonesia memiliki potensi dalam produksi coklat. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.